Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi atau PPIC, Planning Production Inventory Control. Nah, untuk kali ini kita kemarin terakhir belajar mengenai awal-awal ya, mengenai mengenai strategi permintaan konsumen sampai kita kepada terakhir itu apa ya? Meramalkan ya, sampai ke mana ya kita itu terakhir di kita sampai yang kedua Pak, ketiga sekarang. Kemana? Sampai di mana? Pertemuan ketiga Pak. Pertemuan ketiga, dua. Enggak, maksudnya materinya. Oh, materinya yang mana ya? Kemarin tuh sampai tugas 2 Pak. Oh, tugas 2. Oh, tugas 2, oke. Oh, ini. Tugas 3. Tugas 2 mana ya? Oh, ini tugas 2 ya. Nah, sampai sini Pak. Oke. Ya, kita akan mulai dari sini ya. Itu suaranya tolong di ini Pak Is. Di off dulu. Oke. Jadi dalam sebuah pokok utama dari PPIC itu sebenarnya adalah menyambungkan antara permintaan si pelanggan melalui marketingnya, kemudian dilempar kepada kita, dan kita bisa melakukan dari PPIC melakukan ada 2 alternatif. Ada bisa peramalan ataupun nanti buy order tadi ya, atau nanti kombinasi 2 itu. Nah, untuk melakukan peramalan itu ada 2 metode tadi, metode kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif artinya itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, jadi tidak berdasarkan data, tapi dia hanya secara insting bisa lakukan peramalannya ya. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang pengusaha. Kalau udah biasa dia mainnya main insting. Tetapi ada yang lebih sesuai dengan sains teknologi. Nah, kita selalu menggunakan metode kuantitatif. Nah, kuantitatif itu ada 2 macam. Pertama adalah metode kuantitatif intrinsic atau time series, atau berdasarkan data yang sebelumnya. Nah, yang ini metode kuantitatif extrinsic itu causal model. Jadi ini bisa dengan menggunakan regression causal model. Tapi saya lebih cenderung kita akan, karena PPIC ini bukan sebenarnya ada mata kuliah khusus namanya peramalan. Cuman ini kita tidak memperdalam ke sana. Kita ambil contoh saja lebih kepada moving average ya. Oke. Langkah pertama ini kita langkah-langkah umum dalam melakukan peramalan itu. Pertama adalah tentukan tujuan peramalannya dulu. Tujuannya buat apa? Misalnya untuk mengetahui perkiraan jadwal penjadwal produksi atau memperkirakan kira-kira ke depan bisa menghasilkan kita memproduksi berapa banyak. Nah, langkah pertama menentukan tujuannya. Yang kedua adalah memilih item yang diramalkan. Jadi itemnya banyak, kalau produknya ada berapa 5 macam, bisa 5-5-nya atau salah satu aja atau 2 ya. Itu tinggal kita bisa memilih item mana. Karena tidak mungkin kita lakukan bareng-bareng semua. Misalnya produk 5-5-nya dianalisa, ya boleh saja, nanti kan tinggal diatur bagaimana pemilahan dan penetapan datanya. Langkah ketiga adalah menentukan horizon peramalan. Artinya kita sampai sejauh sebatas apa gitu ya untuk meramalkan ini. Ada batasan-batasannya. Langkah 4 adalah memilih. Nah, dan setelah datanya diambil, kemudian
baru memilih kira-kira metode meramalkannya dengan menggunakan macam-macam, ada moving average atau apa. Nah itu tinggal dipilih di antara sekian banyak metode pemilihan, itu berarti harus dipilih metode peramalannya, metodenya apa. Ada nanti kita akan belajar metode memilih itu. Kemudian langkah kelima adalah mengumpulkan data analisa, kemudian divalidasi. Ini Didin tolong dimatiin dulu. Oke. Didin Hermawan, nah matiin dulu suaranya. Oke, terus kalau validasi, baru kita memvalidasi. Nah, biasanya metode peramalan itu diuji coba dulu. Misalnya dengan metode ini gimana, metode ini gimana. Baru kita memvalidasi seluruh model peramalan ini mana yang paling mendekati model peramalan itu. Kalau kita analisa ternyata wah metode peramalan model ini lebih mendekati ke realita atau yang lebih jauh. Nah, cari metode yang mendekati ketepatan dari hasil peramalan dari pengalaman yang sudah. Sehingga baru kita menetapkan oke, sekarang kita metodenya peramalannya pakai metode X atau misalnya contoh moving average. Nah, ini baru kita buat peramalan realnya, meramalkan. Kemudian langkah 8 adalah implementasi hasil peramalan. Artinya peramalan itu dipakai oleh kita sebagai analisa atau peramalan, menjadwalkan. Nah, langkah 9 ini baru kita memantau keadaan hasil peramalan menggunakan peta kontrol tracking signal. Itu setelah kita jalankan, kan ada beberapa data-data yang mungkin ada di luar dari kontrol. Nah, itu yang kita akan tidak kita terima sebagai salah satu persyaratan untuk hasilnya kalau kita ternyata realnya tidak sesuai. Nah, sebagai sinyal bahwa ini masih dalam on the track. Ya begitu ya. Ini adalah contoh dari metodenya. Ini ada metode regression causal model, moving average, exponential smoothing, trend projection. Ini contoh, misalnya kita punya soalan bulan Januari sampai ini misalnya tahun kemarin lah. Kemudian pada bulan Januari atau bulan ke-13 itu berapa nilai permintaan secara aktualnya. Itu kan baru perkiraan, baru mempertanyakan bulan besok berapa kira-kira permintaan banyaknya. Nah, itu caranya. Ini kan datanya data lama nih. Kita misalnya berada di Desember akhir. Ini Januari berapa jumlahnya ya yang akan memesan misalnya gitu ya. Nah, data yang lama itu menjadi patokan. Contoh misalnya kita ambil moving average. Ya, moving average berapa periode. Contoh misalnya kita menetapkan patokannya 4 bulan sebelumnya. Jadi nanti jumlahnya adalah permintaan dalam N dikurangi periode pendahulu dibagi N berapa. Misalnya kita mau menetapkan bulan Januari. Berarti yang data yang diambil adalah 4 bulan. Misalnya kita tetapkan 4 bulan. Periodenya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ditambahkan ya 330 ditambah 350 tambah 270 tambah 290 bagi N-nya berapa yang tadi 4. Ya, berarti bagi 4 rata-ratanya berapa. Ini adalah merupakan metode. Nah, ini salah satu metode peramalan. Contoh. Ini adalah permintaan aktual. Nah, Desember. Kira-kira menentukan berapa bulan Januarinya. Ya, bisa pakai moving average, bisa pakai exponential smoothing. Ada 2 model. Misalnya kalau moving average itu ada 2 model. Adalah unweighted moving average. Pakai beban sama pakai beban. Tidak pakai beban sama tidak pakai. Menggunakan unweighted moving average harus diuji coba berapa N, mana periode yang rata-rata tidak
tepat ramalannya, atau disebut dengan MAD-nya atau mean absolutely deviation. Contoh misalnya gini. Untuk meramalkan yang bulan Januari ini, kita perlu ada uji coba dulu nih. Ada pakai 4 bulan, M-nya itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan contoh ya. 4 bulan, berarti ini kan di sini 28, 27, 33, 250 di jumlah bagi 4. Jadi hasilnya ini. Terus kalau yang bawahnya berarti ngambil yang 4 bulan sebelumnya, 270 tambah 330 tambah 250 tambah 340 bagi 4. Jadi ini. Dan terus sampai ke bawah ya. Setelah itu baru kita ukur deviasinya atau melenceng dari real. Nah, ini kan realnya 340 dikurangi 282,5 berapa? Positif 57,5. Ini 310 dikurangi 20 sekian ya. Dan seterusnya sampai akhirnya kita tahu bahwa dengan metode moving average 4 bulan, periode 4 bulan ini ada ketidaksesuaian ditambah di jumlah nih. Kalau negatif, ini ada yang negatif nggak? Positif atau positif semua? Nah, ini absolut 20, 320 masih, oh ini gede nih, negatif nih. Nah, di jumlah deviasinya mana yang paling berapa nilainya dari di jumlah negatif plus nanti hasilnya berapa nilainya. Nah, sekarang kita bagi lagi menjadi ada moving average yang 5 bulan. Nah, ini juga sama 5 bulan. Misalnya ini 280 tambah 27 tambah 33 tambah 25 tambah 34. Hasilnya dibagi 5. Nah, ini jadi segini. Dan seterusnya ke bawah, nanti dilihat perbedaannya nih. Misalnya 330 dengan 297, 36. 350 kurangi 30, 46. 300 dikurangi 320 minus 20. Dan seterusnya. Hasilnya ternyata 32,9. So, ini nilai-nilai. Nanti kita uji coba lagi ada 3. Misalnya kita average-nya ya 6 periode. Begitu pula halnya yang sama dilakukan. Tinggal nanti di antara MA-nya atau MAD atau deviation ininya, perbedaan mean absolutnya itu ada perbedaan berapa nilainya? 32. Mana yang paling kecil? Karena yang ini yang paling kecil adalah ini, berarti yang paling mendekati ke data asli adalah yang 4 bulan. Halo bos. Waalaikumsalam. Bos, aku lagi ngajar di Zoom. Ya, nanti bisa telepon lagi ya. Thank you. Nah, jadi ini adalah 3 yang paling dipilih adalah metode yang 4 periode itu. Nah, sehingga baru kita tetapkan kita memakai metode mana. Nah, metode mana ini baru karena sudah ditetapkan 4 bulan tadi, periode 4 bulan, berarti kita tinggal lanjutkan. Nah, ini tambah ini, tambah ini dibagi 4 sama dengan 310 dengan MA deviasi 31,56. Nah, setelah itu baru kita melakukan apa? Melakukan tracking signal. Nah, ini contoh tracking signal. Misalnya kita sudah lakukan tadi kan sama ya. Kita sudah tetapkan yang moving average 4 bulan, errornya berapa, baru ke menghitung tracking signalnya. Itu caranya kita membuat kumulatif dari error. Nah, kumulatif errornya 57 tambah 57,5 ditambah 32 jadi 90. 90 tambah 37 127. 107 dikurangi 17 110 tambah 0 110 tambah 2,5 132.
Dan ini negatif lagi. Ya. Setelah itu baru kita nilai absolutely errornya. Absolute itu jadi ini di copy tanpa harus ada di bawah negatifnya. Setelah itu baru kita kumulatif absolutely errornya yang ini. Nah kalau ini kumulatif berarti ya. Kumulatif yang absolutely error. Ini 57,5 tambah 32, 90 tambah 37, 127,5. Ditambah 17,5, 145. Tambah segini, 145, 45 tambah 22, sekian. Jadi tanpa melibatkan negatif positif nih. Nah, sedangkan MAD-nya adalah 57,5. Nah, 57,5. Nah, ini kan ada periode, kasih periodenya satu dari tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 4. Mulai dibikin satu periode satunya, periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini baru MAD ini adalah 57. Kok ini kan sama ya, 57 dibagi 1, 57,5 ya. 57. Nah, 90 dibagi 2, 45. 127 dibagi 3, 42,5. 145 kurangi 4 ya, dan seterusnya. Baru kita buat tracking. Nah, ini kan signalnya 1, ini 2, bagi 3, ya ini hampir mendekati 4 ya, 20. Tadi tuh 36 bagi 4, 30. Ini ya, baru ini dikali 57, tracking signal untuk melihat berapa nilai apakah ada yang melewati dari signal yang 4 kan maksimum 4. Ternyata ada 4,7 ya. 4,7. Ini 5,7 bisa 1. Oh, ini ini rumusnya bentar. RSF dibagi MAD berarti 57 dibagi 57 sama dengan 1. 90 dibagi 45 2. 127 dibagi 4, 2,5 berapa, dan seterusnya. Akhirnya akan nilai seperti ini, baru kita petakan 1, 2, 3, terus nanti ada keluar dari 4,7 berarti di luar. Jadi kesimpulannya di atas 4, maka data yang diterima tidak dapat data yang ini, yang 4 di luar dari 4 ini. Nah, maka tidak dapat diterima. Maka cari metode lain dalam peramalan. Jadi ini adalah apa namanya? Tadi kan baru memilih, kita pilih lagi nanti. Oh, berarti ini nggak tepat nih metode peramalannya yang lain. Itu. Ini adalah tugas. Nah, ini adalah tugas dari ketiga, yaitu membuat peramalan sebuah rencana pasar unit motor di dealer. Jadi istilah angka XX ini adalah tabel 2 angka dari NIM kamu sendiri. Buat peramalan dalam file Excel, ya ini tugas, kemudian kirim ke, jangan ke Suami aja, ke akhir saja. Akhir, warna merah. Aja, jangan lupa tulis tugas 3 PPIC, nama dan NIM kamu minggu depan hari Selasa, seperti ini. Nama ini yang XS-nya diganti sama nilai sama 2 angka di belakang NIM kamu ya. Ini adalah tugas untuk tugas 3 untuk PPIC, karena kita akan mencoba meramalkan. Halo Pak, mau nanya Pak. Ya, mangga. Ini Pak, itu kalau angka yang didapat itu hanya contoh apa emang harus sama kayak gitu Pak? Yang mana ini?
Iya, yang 2X. Yang tadi, Pak. Yang buat tugas. Oh iya. Iya, itu contoh kan, Pak. Bukan, 2X. ini memang Oh, bukan. soal. Oh, soalnya. Soalnya nih, Januari itu ini data benernya. Pertanyaannya kan ini. Oh, data Bulan real. ke-13 tuh berapa nilainya? Dengan metode yang Berarti tadi ini itu. mencari XX nilai X ini, yang di situ ya, Pak. XX ini adalah supaya nanti setiap orang beda-beda, nggak bisa nyontek. Jadi XX-nya itu dikasih nomor Oke, Pak. NIM kamu gitu. Supaya nanti semua orang isinya beda-beda. Oke, Nggak Pak. bisa Oke, Pak. nyontek. Jadi NIM kamu yang beda ya pasti beda lagi tuh hitungannya ya. Siap, Ngerti? Pak. Oh, berarti soalnya seperti itu ya, Pak. Soalnya nanti menggunakan metode yang tadi. Ya. Ada pertanyaan? Ini kayaknya udah mulai hitung-hitung harus ini ya, harus slow down dulu. Ada pertanyaan terkait dengan tadi? Ini nanti kalau bedanya kalau ini berbobot, nah pembobotan ini harus dikali ya. Nanti kita bicarakan pengalinya. Oh, 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Contoh misalnya periode 1, 2, 3, 4. Oke, kali ini Y-nya berapa? Periode N-nya ini, kemudian dikali 4 dulu. Tadi kan rumusnya gini, 4 kali A1, misalnya 4 kali A1, 3 kali A2, 2 kali A3, 1 kali 4 A4. Nah, ini contoh di sini 280 dikali, ini A1 dikali 4 dulu ya. Jadi kalau lihat dari sini 4. 280 dikali 4, 270 dikali 3, 230 dikali 2. Nah, ini yang April 250 kali 1. Sama dibagi sama dengan dibagi 10. Kalau ini 4. A-nya 4 dibagi 10. Harus di 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 berarti 10 ya. Nah, ini iya A1. Oh, A1 data yang terdekat pertama, data yang terdekat kedua, data terdekat ketiga. Pertama itu berarti A1 tuh yang ini kali 4 ya. Sorry, salah. Jadi pemilihannya adalah dari sini nih. Yang terdekat kan kita cari yang bulan ke-5 nih. Ya berarti bulan ke-5 yang terdekat 250. 250 dikali 4, 330 kali 3, 270 kali 2, 280 kali 1. Baru dibagi 10. Ya. Begitu pula berikutnya. Kalau dia di bawahnya lagi ya turun ya, ininya sih ini turun lagi ke bawah. 4 ya. Nah, sehingga menghasilkan Y moving average. Tinggal ini hasilnya baru di error lagi kayak ini di media deviasi berapa. Kemudian pakai RSF lagi, signal ya. Absolutnya berapa, komunitasnya berapa, MAD-nya berapa, triggering cycle-nya. Ternyata pas dihitung lagi, ini kan soal yang sama ya. Akhirnya, oh ternyata di bawah dari nilai 4 karena 4 periode tadi. Oh ternyata ini masuk. Jadi ini terakhir untuk menetapkan peramalan yang paling baik dengan menggunakan signal trend.
menggunakan rumus nah ini nih. Tracking signal. Ya. Kemudian ini adalah contoh. Nah, kalau kita dalam sebuah industri manufaktur kan ada beberapa struktur produk. Misalnya kita punya mobil, ini total ini satu mobil, berarti ada beberapa kelompok. Ini permintaan teknik piramida itu kalau satu mobil berarti butuh 4 di satu mobil itu ada interiornya, ada luarannya, ada di bawahnya. Jadi yang di bawahnya berarti pengalinya tetap sama, butuh 100 berarti pengali ke 100. Kalau di bawah ini perbagian itu punya, misalnya di bawah ada 4 mobil, ada satu mobil ada 4 ban, berarti di sini di bawah individunya ada 4 ban gitu. Peramalannya ini tidak perlu menggunakan peramalan, jadi hanya peramalan di atasnya baru dikali dari struktur produk yang dibutuhkan. Jadi satu keseimbangan arti dari peramalan kita di PPIC ini adalah kita harus memiliki keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Misalnya permintaan market sekian, departemen ini harus kerjasama dengan PPIC, di mana PPIC itu penawarannya misalnya mampu si pabrik supply kita ada butuh sekian per harinya, berarti kita harus mengikuti. Jadi tidak bisa pasar itu mendikte orang produksi juga, karena pasti harus mengukur dari keseimbangan, dari kapasitas produksi, kemampuan suplainya, supaya nanti tidak terjadi menumpuk. Sasarannya adalah memenuhi permintaan dari pelanggan ya, dengan menggunakan sumber daya yang efektif efisien. Ya. Nanti ya, dari sini baru kita ini. Nah, tugas yang keempat mengenai PPIC adalah, ini adalah tugas perseorangan, cari jurnal atau artikel yang ada di jurnal yang menggunakan peramalan, kirim ke, kalau kuliah online, mending ke sama Miharja lagi lah. Akhir. Tugas keempat, jangan lupa subjeknya tulis tugas 4, PPIC, nama dan NIM. Ya. Oke. Ada pertanyaan? PPIC yang jelas untuk sesi sekarang adalah mungkin belajar ini, bagaimana Pak, pertanyaannya meramalkan. nanti, Pak, pas kita Gimana? pertanyaannya nanti, Pak. Pertanyaan nanti. Iya, Pak, soalnya kan belum dipahami lagi tuh, Pak. Oh iya. Kalau hitung-hitungan nggak langsung paham tuh, Pak. Oke. Nanti dipelajari lagi ya. Iya, Pak. Tugasnya Kemarin di grup. hari ini ada 2 tugas. Ke depan kita akan belajar mengenai manajemen persediaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pas jam 12 waktu makan siang. Pak. Apa? Enggak. Oh, ini Pak, sekalian untuk hari Jumat Bapak ada di kampus nggak, Pak? Besok ada di kampus. Oke, Pak, besok di kampus ya, Pak. Tapi sampai jam 12. Kalau hari ini di kampus nggak, Pak? Hari ini enggak. Besok ada di kampus sampai jam 12, jam 1 lah. Oh, berarti. Kalau Jumat ketemu lagi, Jumat ada juga. Jumat ada, Pak? Ada. Setelah olahraga paling jam 9 gitu ya. Jumat jam 9 ya, Pak? Jam 9. Olahraga dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 ke atas free itu kalau mau ngobrol, mau diskusi tentang. Sampai nang baik. Ya. Ini Pak mau nanya buat judul bimbingan tuh, Pak. Bimbingan iya. TA. Oh iya, boleh. Iya, Pak.
Iya kata Iqbal Pak, mau nanya aja Pak, bingung Pak. Oh iya. Monggo, monggo. Pak, anak-anak mau pada ini Pak, apa ketemu yang pemimpinnya Pak Andri. Boleh. Ya udah hari Jumat biar rada longgar. Kalau besok itu ada meeting Iya Pak. sampai jam 12. Kalau jam Pak, satunya hari saya Jumat ada tadi janjian pagi sama Pak, orang. jam 9-an. 9-an Pak. Kapan? Jumat? Jumat. Ya boleh. Jumat ya. Ya, Oke, Pak. kalau tidak ada bertanya, Belum Pak, belum ada Pak. belum ada ya. Pelajarin Iya Kak, Pak. minta Masih link bingung. absen. Siapa nih? Buat Panji. Iya Pak, belum dapat Pak. Oke, ini sok silahkan dibaca. Oke, di absennya diisi. Kalau udah mulai ke atas nanti PPIC banyak hitungan juga. Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada masa yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.